Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustaz Ferry ya, masih di pelajaran IPA. Hari ini kita masuk ke tema 2 ya. Sudah termin 2. Nah, kira-kira di tema 2 kita akan belajar apa ya? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Di tema 2 ini kita akan belajar tentang sistem pernafasan pada makhluk hidup ya, terutama pada hewan dan manusia. Yuk kita cari tahu. Oke kelas, ini ada dua anak cantik. Oh ada 3, itu satu si kecil. Oke kita akan tanya-tanya yuk. Nah, halo assalamualaikum. Oh ini dengan siapa ini? Siapa ini? Kaila dan Jinan ya. Oke Kaila, menurutmu bernafas itu apa? Nafasnya menghirup udara, setelah itu mengeluarkan nafas. Oke, sedangkan menurut Jinan apa itu bernafas? Oh iya, bagus. Oke, kalau cara bernafas yang betul seperti apa? Ya, menghirup Coba praktekkan. Coba. Iya, oke. Terima kasih jawabannya ya. Assalamualaikum. Dadah. Ya betul sekali ya kelas, jawaban yang diberikan oleh Kayla dan Jinan tadi bahwa bernafas itu menghirup dan menghembuskan lagi udara. Nah, tapi apa betul sih yang kita hirup atau yang keluarkan itu hanya udara? Coba kalian lakukan, kalian hembuskan nafas kalian dan keluarkan nafas kalian di depan kaca. Apa yang terjadi kira-kira? Nah, mungkin seperti ini. Kira-kira apa yang terjadi? Ya betul sekali, yang keluar adalah uap air. Nah, jadi ketika kita bernafas, yang kita keluarkan bukan hanya udara, tapi juga uap air. Nah, jadi bernafas itu apa, kelas? Jadi bernafas adalah proses menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida dan uap air. Nah, jadi itu kelas, yang kita keluarkan itu berupa karbon dioksida dan uap air. Oke kelas, bernafas merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Selain manusia dan hewan, tumbuhan juga bernafas kelas. Mereka membutuhkan udara ya untuk kehidupan mereka. Pada siang hari, tumbuhan memerlukan karbon dioksida untuk fotosintesis mereka dan menghasilkan oksigen untuk kebutuhan manusia dan hewan. Sedangkan pada malam hari, tumbuhan-tumbuhan yang kita jumpai ini dia membutuhkan oksigen kelas untuk respirasi mereka. Nah, makanya udara itu sangat penting bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke kelas, kemudian sebenarnya tujuan makhluk hidup untuk bernafas itu apa ya? Untuk hidup? Ya betul sekali makhluk hidup, tapi lebih tepatnya lagi manusia, tumbuhan, maupun hewan, mereka bernafas sebenarnya adalah untuk apa kelas? Ya, mereka bernafas atau kita bernafas adalah untuk menghasilkan energi. Dengan energi itu, kita dapat menjalankan aktivitas kita untuk bekerja, sekolah, berolahraga, dan lain-lain. Tanpa udara, tubuh kita tidak akan bisa bekerja dengan optimal. Bahkan, dalam beberapa ilmu bela diri, pernafasan adalah kunci yang terpenting untuk menghasilkan jurus yang bagus. Dalam cabang olahraga pun, contohnya sepak bola, pernafasan adalah teknik yang penting. Biasanya pemain yang hebat pasti memiliki stamina yang bagus. Nah, stamina yang bagus itu adalah hasil dari latihan yang bagus yang akhirnya menjadikan paru-paru itu kuat. Kalau paru-paru seseorang itu kuat, stamina yang bagus. Maka dari itu adalah inti dari pernafasan adalah untuk menghasilkan energi. Tahukah kelas bahwa udara atau oksigen yang kita hirup itu akan menjadi energi utama untuk menggerakkan organ-organ yang ada di dalam tubuh kita seperti otak, jantung, hati, lambung, usus, ginjal, dan lain-lain. Maka dari itu, walaupun makanan adalah sumber energi juga, tapi kalau tidak ada oksigen, lambung dan usus tidak bisa bekerja dengan baik. Wah, begitu pentingnya oksigen itu ya. Oke kelas, karena bernafas itu sangat penting,
oksigen sangat penting bagi kita, maka Allah menciptakan makhluk hidupnya sebuah alat pernafasan untuk dapat menghirup udara tersebut, kelas. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana cara makhluk hidup bisa bernafas, ya. Hewan bernafas dengan apa dan manusia bernafas dengan apa. Yuk, kita cari tahu ya. Kita mulai dari pernafasan manusia dulu ya, kelas. Alat pernafasan manusia dimulai dari hidung. Kemudian di dalam hidung ada rambut hidung. Selanjutnya yaitu ada trakea dan paru-paru. Nah, paru-paru inilah pusatnya, kelas. Paru-paru ini dilindungi oleh tulang rusuk. Kemudian ada otot diafragma. Nah, untuk pernafasan pada manusia kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya ya. Yang selanjutnya adalah alat pernafasan pada ikan. Di dalam air pun ada oksigen ya, kelas. Nah, ikan mempunyai alat pernafasan berupa insang untuk menyalurkan oksigen ke dalam tubuhnya. Di dalam insang terdapat filamen insang. Air masuk ke dalam mulut ikan. Kemudian di dalam filamen insang, oksigen yang terdapat pada air dipindahkan oleh filamen insang ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, karbon dioksida dalam darah dikeluarkan oleh filamen insang ke air. Nah, itulah cara pernafasan ikan. Yang selanjutnya adalah pernafasan pada cacing dan katak. Nah, pada cacing dan katak menggunakan permukaan kulitnya yang lembab, kelas. Permukaan kulit yang lembab memudahkan udara masuk ke dalam tubuh dengan mudahnya. Kemudian, oksigen yang masuk ke dalam tubuh akan langsung masuk ke dalam darah, kemudian langsung dialirkan dari darah ke seluruh tubuh mereka. Katak selain menggunakan kulitnya, katak dewasa juga menggunakan paru-parunya, kelas, untuk menghirup oksigen dari luar. Sedangkan ketika masih berduduk, katak menggunakan insang sebagai pernapasannya ketika hidup di dalam air. Pada kelompok insekta atau serangga seperti belalang, kecoa, semut, nyamuk, kutu, dan lain-lain, mereka mempunyai sistem pernapasan yang disebut sistem trakea. Sistem trakea ini berupa lubang kecil, ya, atau spirakel. Kemudian spirakel ini menghubungkan ke dalam pipa-pipa yang lebih kecil lagi, ya. Kemudian udara akan masuk ke dalam sistem trakea tersebut, yaitu pipa-pipa kecil, dan langsung akan masuk ke dalam darah dari serangga tersebut, kelas. Kemudian udara yang masuk ke dalam darah serangga tersebut akan kembali dikeluarkan lagi oleh pipa-pipa kecil itu atau sistem trakea itu, kemudian akan dikeluarkan oleh lubang spirakel. Nah, secara skematis bisa dilihat di gambar ya, kelas. Kemudian ini adalah lubang spirakel yang terdapat pada serangga. Yang berikutnya kita akan belajar tentang pernapasan pada reptil. Hewan-hewan reptil seperti kadal, ular, komodo, penyu, iguana, dan lain-lain, mereka bernafas menggunakan paru-paru, kelas. Udara yang masuk akan diterima oleh hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Yang selanjutnya adalah pernafasan pada aves atau pada burung. Alat pernafasan burung terdiri dari rongga hidung, trakea, paru-paru, dan kantung udara atau pundi-pundi udara. Nah, berikutnya adalah susunan dari pundi-pundi udara atau kantung udara. Yang pertama adalah pundi-pundi udara bagian leher,
puni-puni udara antar tulang selangka, puni-puni udara dada depan, puni-puni udara dada belakang, dan puni-puni udara perut. Kantung udara berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan dalam kantung udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan mengambil dari kantong udara. Kantong udara juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara. Oke kelas, yang selanjutnya adalah hewan mamalia. Masih ingatkah kalian hewan mamalia? Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya seperti tupai, kambing, kerbau, kuda, dan lain-lain. Sedangkan mamalia air contohnya seperti paus, duyung, dan lumba-lumba. Alat pernafasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dalam uap air. Nah, ini adalah inti dari pembelajaran hari ini ya kelas. Silakan dicatat dan dihafalkan. Oke kelas, gimana? Sudah tahu kan? Sudah tahu kan pastinya sekarang apa itu bernafas dan sistem pernafasan ya yang sudah kita bahas hari ini. Semoga bermanfaat ya. Sudah waktunya pulang nih. Yuk kita sampai ketemu di pertemuan yang akan datang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.